Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 607, Sandria yang main di mall bersama Rega cowoknya. Tak sengaja malah melihat Kenshin di dekatnya. Lagi makan es krim di belakangnya. Bersama seorang wanita pula, Sandria pun langsung saja memberitahukan pada Jenna temannya, akan keberadaan mantan sopirnya, yang kemarin memata-matai papanya. Tak menunggu lama, si Jenna itu memberitahukan pula ke papinya. Singkat cerita, Pak Jeffrey dan Pak Yosen, serta semua mitra kerjanya di situ. Mereka pun berangkat ke tempat lokasinya Kenshin, berniat memberinya pelajaran, serta akan memasukkannya ke penjara. Mereka sangat geram, tak sabar ingin melakukan tindakan, termasuk dengan Jenna, yang ingin melihat langsung mantan sopirnya yang kurang ajar, yang bernama Kenshin, akan merasa ketakutan, minta-minta ampun nantinya. Bahkan Jenna pun akan berniat merekamnya, menyebarkan di berita media sosial miliknya, biar cowok itu mampus dilihat oleh banyak orang. Jenna akan menulisnya, inilah cowok mata-mata yang tak punya kerja. Jadi harap hati-hati kalian kalau melihat laki-laki ini. Bisa-bisa privasi kalian disebar. Jenna berencana begitu saat merekam Kenshin nanti. Kemudian ia mengirim pesan ke Sandria. Jenna menulis, Sandria tolong ya awasi dia, jangan sampai kemana-mana. Lihat gerak-geriknya, karena papa dan semua rekan kerjanya, termasuk aku lagi perjalanan ke sana, akan menggerebek cowok itu. Akan kita buat malu di depan ceweknya. Kan kamu bilang dia bersama pacarnya. Sandria menjawabnya, dengan menulis kalimat, iya betul Jenna. Tapi kayaknya ini bukan pacarnya, tapi seperti istrinya. Sebab aku dengar tadi dia disebut suaminya. Jenna pun membalasnya, oh itu nggak masalah, biar istrinya tahu kerjaan suaminya. Suaminya kerjanya penipu, tak punya kerja hanya begitu. Nanti akan aku buat malu dia di mall itu. Gua jengkel sampai sekarang. Ternyata dia pandai sandiwara, sampai mempermainkan kita. Sandria pun membalasnya, oke Jenna, yang kamu tunggu akan segera dapatkan. Cowok di belakangku ini akan mendapat balasannya. Aku akan selalu melihatnya. Kamu jangan khawatir, aku rasa dia tak akan pergi, karena dia baru sampai di sini. Jadi kamu Jenna, lebih baik cepat-cepat ke sini. Sedang Kenshin dibilang Kaori. Oh ya aku tak ke counter depan situ ya sama Fitri. Ini aku mau beli baju untuk Kenzori dan Kayla. Sekalian beli baju untukmu. Kamu tunggu di sini atau ikut juga ke sana? Kenshin menjawabnya. Aku tunggu di sini saja Kaori. Kamu pasti lama pilih-pilihnya. Lagian juga tak jauh tempatnya. Hanya depan situ. Masa kamu minta ditemani? Kan ada teman kamu mbak ini. Kaori pun menyahutnya. Ya enggak lah saya itu. Ya udah kamu tunggu di sini ya. Kaori pun belanja bersama temannya, yang tempatnya tak jauh dari es krim itu. Sedang Rega pacarnya Sandria tiba. Rega yang dari kamar kecil langsung didekati Sandria. Sandria itu bilang, kalau di sini ada mantan sopirnya Jenna, yang menjadi mata-mata, seperti yang diceritakan tadi. Itu orangnya lagi duduk sendiri. Sandria menunjuk Kenshin. Dengan sembunyi-sembunyi, si Rega pun mengerti, dan menunggu rencana itu. Kemudian, setengah jam pun berjalan, Kaori masih saja memilih-milih pakaian. Temannya pun demikian, ikut Kaori berbelanja. Mereka saling bertanya tentang baju yang dipilihnya. Sedang Kenshin masih tenang, sambil menikmati es krim di meja. Kenshin lalu menelpon Iwan, dengan suara yang bisa didengar. Loudspeaker HP-nya dinyalakan, karena Kenshin malas memegang handphonenya itu. Apalagi sambil tangannya minum es krim. Jadinya Kenshin lebih memilih menyalakan loudspeakernya. Dan telepon pun tersambung. Iwan yang ada di desa. Iwan pun segera mengangkatnya. Iwan langsung saja menjawabnya. Halo bro, gimana bro kabarmu? Nggak bertemu seminggu seperti sebulan bro. Iwan sangat senang
Mendapat telepon dari temannya, Kenshin menjawabnya, lu Wan bisa aja bicaramu. Memang siapa Wan yang berani mengganggumu? Sedang sekarang lu bulan madu. Ya segan Wan aku mau telepon. Entar mengganggu pengantin baru. Hahaha, Kenshin tertawa, dan Kenshin melanjutkan bertanya. Oh ya Wan, sekarang lu masih di desa atau di mana Wan? Iwan menjawabnya, ini aku masih di desa bro. Bersama Ririn masih cuti kerja. Mungkin 3 hari lagi aku balik ke kota. Di saat itu Sandria masih menyimaknya. Cowok di belakangnya ini sedang menelpon temannya. Kemudian Kenshin bilang, oh ya Wan aku lupa mau tanya. Gimana Wan mobil Lamborghini milikmu? Maksudnya kamu taruh di mana di desa? Apa tetanggamu banyak yang bertanya? Kerja cleaning service bisa beli mobil mewah. Apa banyak yang bertanya itu Wan? Hahaha, Kenshin tertawa. Sandria pun mendengarnya. Temannya cowok ini kerja cleaning service punya Lamborghini. Apa berhayal atau bercanda? Sandria terkesan tak percaya, bahkan meremehkan pembicaraan Kenshin yang baru saja. Lalu Iwan pun menjawabnya, wah ya itu bro aku mau bicara masalah itu bro. Orang-orang desa banyak yang bertanya. Tapi untungnya mereka sudah tahu bro. Kalau hadiah Lamborghini ini darimu. Jadi mereka tidak heran. Aku tidak ditanya-tanya lagi. Apalagi dicurigai. Kalau masalah itu aku sudah tidak khawatir. Tapi untuk beli bahan bakarnya tiap hari. Dan juga bayar pajaknya. Yaitu bro belum terpikirkan. Kerja cleaning service. Gaji seminggu kerja. Baru dapat 5 liter bahan bakarnya. Hahaha Iwan tertawa. Dan Iwan melanjutkan berkata. Apalagi besok bro. Tepatnya 2 hari lagi. Larissa putrinya Tuan Sasaki mengajak aku dan Ririn untuk dikenalkan ke komunitasnya. Kan jadi bingung bro menolaknya. Kenshin tertawa pula. Dan Sandria yang tepat di belakang Kenshin mendengar pembicaraan Iwan dengan jelas. Orang yang ditelepon itu menyebutkan mendapat hadiah Lamborghini dari cowok ini. Sandria pun deg-degan lagi. Merasa tak percaya dan terheran. Apa cowok ini orang kaya? Apa hanya sandiwara saja? Sandria di antara bingung dan ragu. Percaya tak percaya. Tapi hal itu membuatnya jantungan. Karena mendengar pembicaraan itu sangat meyakinkan. Sampai yang ditunggu pun datang. Pak Jeffrey dan Pak Yosen. Serta bos-bos lainnya. Telah tiba di mall itu. Begitu pula dengan Jenna. Yang bersiap dengan kamera handphonenya. Mereka pun berjalan menuju tempat es krim. Jenna pun sudah tak sabar akan membuat perhitungan dengan laki-laki yang melaporkan papanya, yang mengatakan papanya penjahat, menuduh korupsi pula, sampai papanya dipecat kerja, bahkan dibawakan polisi. Mukanya Jenna terlihat emosi. Hatinya panas sudah mendidih. Marahnya ke Kenshin tak terbendung lagi. Dan tibalah mereka di tempatnya Kenshin. Sandria langsung berdiri. Begitu pula dengan Rega cowoknya. Pak Jeffrey langsung berada di dekat Kenshin. Pak Yosen pun demikian. Begitu pula bos-bos lainnya. Mereka mengitari Kenshin. Seperti mengepungnya. Sedang Jenna sendiri pun sama. Berada di depannya Kenshin. Kenshin yang bicara dengan Iwan. Masih duduk di kursi. Kenshin melihat Jenna di depannya. Jenna pun langsung saja bicara. Lu kurang ajar sekali lu orangnya. Pura-pura menyamar kerja jadi sopir perusahaan. Tapi ternyata menjadi mata-mata di situ. Pakai menjelek-jelekkan papaku. Mengatakan papaku pengkhianat. Orang yang tak bisa dipercaya. Sejak kapan lu berani menilai papaku? Apa lu lebih kaya dari papaku? Apa lu lebih terhormat orangnya? Orang kotor saja syok suci bicaramu. Ngaca dulu sebelum menilai orang. Waduh Jenna bicaranya kasar sekali. Dan Jenna melanjutkan berkata lagi. Oh ya lu ini juga bikin kesalahan yang besar. Merekam rapat yang penting. Coba lu lihat ini. Para pemimpin-pemimpin perusahaan semua datang ke sini mau memberi pelajaran ke lu. Jangan pikir lu bisa lolos hari ini. Gua pastikan lu dibawa polisi. Jenna bicaranya penuh emosi. Marah-marah ke Kenshin. Dan di telepon yang belum terputus itu. Iwan dan Ririn sampai mendengarnya. Iwan menjadi kaget dibuatnya. Ada seorang wanita yang bicara kasar ke Kenshin. Kemudian Pak Yosen pun berkata, anak muda,
Sejak kapan kamu berani mencuri data perusahaan kami? Merekam pertemuan yang penting, dan menjadikannya bukti. Untuk menjerat Pak Jeffrey ini. Apa kamu sudah bosan hidup di luar? Mau masuk penjara selamanya? Saya bisa memerintahkan polisi untuk menangkapmu hari ini. Sekarang polisi lagi perjalanan ke sini. Mau main-main dipikir dulu dengan otakmu. Jangan bercanda dengan kami. Apalagi pakai merekam. Kamu bukan berurusan dengan orang biasa, tapi dengan bos besar kami. Para gangster saja berpikir 2 kali. Apalagi kamu yang hanya sendiri. Pak Jeffrey pun sama. Membentak-bentak Kenshin. Iwan dan Ririn pun mendengarnya. Iwan merasa Kenshin sedang diancam. Iwan pun bertanya. Menanyakan keberadaan Kenshin. Namun Kenshin belum menjawabnya. Kenshin hanya tersenyum. Dicaci maki oleh orang-orang itu. Sedang Jenna mulai merekam dengan handphonenya. Kameranya diarahkan ke Kenshin. Dan dari tempat yang jauh di desa. Sambungan telepon yang masih tersambung. Percakapan itu direkam pula oleh Iwan. Iwan mengirimnya ke orang yang dikenalnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.